Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang saya mau ambil adalah kasih Allah seperti kasih seorang ibu. Dari bacaan Yesaya 66 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu, Yesaya 66 ini merupakan bagian nubuat Yesaya tentang pemulihan Israel sebagai umat Allah, di mana hukuman bagi Israel akan berakhir dengan keselamatan yang Allah janjikan. Keselamatan yang dialami merupakan sesuatu hal yang bersifat lahir dan batin, diawali dengan sukacita yang diwujudkan dengan sorak-sorak karena mereka yang dicintai oleh semua orang. Dan hal ini menunjukkan adanya pemulihan hubungan antar sesama manusia, termasuk mereka yang sebelumnya berduka dalam uraian ayat yang ke-10. Sukacita itu juga yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan jasmani yang diungkapkan, dijelaskan dengan pemberian susu sampai kenyang, sampai puas pada ayat yang ke-11. Dan pada ayat 11 dan sampai 13, firman Tuhan menyatakan peranan Allah sebagai seorang ibu yang sangat ditonjolkan. Dalam bacaan ini, kepemimpinan Allah dinampakkan, dijelaskan dan diungkapkan. Yaitu pada ayat yang 11 mengatakan, supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Pada ayat yang ke-11. Demikian juga ayat 12 dan 13. Kamu akan menyusu, kamu akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan seperti seorang yang dihibur ibunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat tadi digambarkan dengan sangat jelas bahwa pribadi Allah yang memberikan kelembutan dan pemeliharaan seperti seorang ibu. Bukan hanya seperti pribadi yang menghukum dan menindak dengan tegas terhadap pelanggaran Israel, tetapi juga dalam ketegasan dan hukuman itu ternyata keibuan Allah juga dimunculkan dengan sangat jelas dalam pemeliharaannya. Keselamatan yang Tuhan berikan itu ternyata mengalir tiada henti seperti aliran sungai, mewujudkan kasih sayang Allah yang membelai, menggendong, yang menghibur. Penghiburan itu jelas dinyatakan bahwa keselamatan Allah telah menggantikan hukumannya. Tidak berhenti pada hal pengampunan dan anugerah keselamatan saja. Tetapi umat Allah juga akan terus bertumbuh seperti rumput yang terus bertumbuh dengan lebatnya. Pada ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah Allah kita yang jauh lebih menderita ketika melihat umatnya yang menderita. Allah tidak hanya turut merasakan penderitaan umatnya, tetapi padanya ada kuasa untuk mengangkat umatnya kembali dari duka cita menjadi sukacita. Allah tidak lari dari penderitaan umatnya. Sebaliknya Allah datang untuk menjamah, melihat, merasakan, menyembuhkan, dan memberikan keselamatan bagi semua orang dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Maka kebesaran kasih Allah kepada umatnya tidak perlu lagi kita pertanyakan atau tidak perlu lagi kita ragukan. Seperti kasih Allah kepada bangsa Israel yang digambarkan seperti kasih ibu. Yakinlah bahwa Allah kita yang dulu setia kepada umatnya juga pasti akan setia kepada umatnya pada masa sekarang maupun pada umatnya pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan dan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak saja hanya menghukum, tetapi juga Dia merangkul umatnya dengan kasih-Nya dan membawa mereka kembali ke hadapan hadirat-Nya. Allah yang begitu baik senantiasa memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tidak selamanya Allah menghukum karena dosa-dosa kami, tetapi Allah yang Maha Kasih juga telah menyatakan pemeliharaannya. Allah juga merawat umatnya, bahkan mengangkat mereka kembali. Demikianlah kasih sayang Tuhan
dalam kehidupan kami umat manusia. Oleh sebab itu patutlah kami merespon dengan tetap bersuka cita di tengah-tengah pergumulan persoalan yang kami hadapi. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.